Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mandupa Official TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami dalam talk show Mandua Palembang seputar edukasi untuk pendidikan gemilang. Saat ini saya lagi bersama bintang tamu kita, itu ada Ketua Umum OSIS yang baru-baru ini baru saja dilantik sebagai Ketum OSIS Masa Bakti 2001-2022. Mari kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Taufik Al-Kausar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Taufik Al-Kausar disapa? Alka. Alka. Alka ini sebagai Ketua Umum ya? Ya, Oke. Sebagai Ketua Umum OSIS. Dan rekan kita satunya lagi ini ada Nayada. Halo, Assalamualaikum Nayada. Waalaikumsalam. Boleh tahu nama kepanjangan Nayada? Nama Nayada itu Nayada Putri Patriasya Syarif. Oh, disapa Nayada ya? Oke. Nayada ini sebagai Ketua 1 di OSIS Kepengurusan Masa Bakti 2001-2022 ya? Oke, sebelum kita memulai acara talk show kita pada hari ini, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada demi melindungi kesehatan kita bersama. Oke, kembali ke Alka nih. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat dulu kepada Alka karena telah terpilih ya sebagai Ketua Umum OSIS Masa Bakti 2001-2022. Selamat Alka. Terima kasih, Bu. Ya, kemarin itu dari total surat suara yang masuk ini berjumlah 304 surat suara, dari total keseluruhan itu 907 surat suara. Oke, ini Alka, tentunya kan dari setelah pemilihan Ketua OSIM ini ada perasaan-perasaan, wah begitu perasaan senang kan setelah terpilih menjadi sebagai Ketua Umum. Nah, tentunya ini menjadi hal yang sangat mengesankan untuk Alka ya. Nah, bagaimana perasaan Alka setelah terpilih menjadi Ketua Umum OSIM Masa Bakti 2021-2022? Perasaan saya yang pasti satu, sangat bangga pada diri saya sendiri. Karena untuk menjadi seorang ketua ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak yang harus dikorbankan dan banyak sekali lika-likunya, Bu. Dan juga untuk menjadi seorang pengurus OSIM pun bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan itu pun harus kita jalani dengan lapang dada. Tentunya ada hal-hal yang dikorbankan ya? Iya, Bu. Oh, apa saja itu hal yang dikorbankan dalam kepengurusan OSIM untuk Alka? Kalau yang dikorbankan itu banyak, Bu, tapi yang lebih menonjol adalah waktu. Semenjak masuk OSIM ini, Alka jadi lebih bisa memanage waktu, mana yang penting, mana yang enggak, mana yang harus kita fokus, gitu, Bu. Jadi harus bisa lebih mengatur waktu dan memanage waktu ya, antara kegiatan OSIM sama belajar. Oke, ini ada selanjutnya nih pertanyaan untuk Alka, masih untuk Alka dulu ya. Itu apakah melibatkan calon ketua OSIM yang belum terpilih sebelumnya itu dalam kepengurusan OSIM ini? Tentunya bukan hanya melibatkan kandidat yang tidak terpilih, Bu. Kita melibatkan seluruh anggota OSIM Mandua Palembang ini karena setiap kepengurusan OSIM itu punya bakat dan kemampuannya di bidang masing-masing. Karena itu kami seluruh OSIM Mandua itu tuh kerjasama, Bu, demi sebuah tujuan bersama. Oh. Apakah ada kategori khusus untuk bergabung di dalam organisasi OSIM ini? Kalau kategori khusus, kita pasti lebih mementingkan di mana kejujuran. Kejujuran dan integritas yang tinggi. Karena untuk menjadi seorang pengurus OSIM ini bukanlah hal yang mudah, tapi saya yakin di masa depan kepengurusan OSIM ini akan lebih baik lagi. Oh, amin ya. Tentunya ada tahap-tahap ini dalam pemilihan anggota, baik anggota maupun ketua-ketuanya ya. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan nih untuk kalian berdua. Jangan tegang dulu ya. Ini selanjutnya kita masih ke Alka dulu. Ini tipe kepemimpinan tuh yang seperti apa yang diterapkan untuk seorang Alka itu dalam menjalankan amanahnya sebagai Ketua Umum OSIM? Alka tipe kepemimpinannya demokratis, di mana kita mendengarkan seluruh saran ataupun kritik dari seluruh masyarakat Mandua Palembang. Kita mendengar saran dari masyarakat itu untuk kemajuan kita sendiri. Karena menurut Alka, Bu, kita diperhatiin orang itu tuh berarti orang itu masih peduli dengan kita. Jadi Alka sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Mandua Palembang
karena telah memberikan saran dan kritiknya. Oke. Tapi kan di sini Nayada juga ketua umum satu ya. Nah, terus bisa kita dengarkan nih kalau untuk ke Nayada itu tipe kepemimpinan tuh yang seperti apa tuh yang akan Nayada terapkan nih, kan berdampingan, kalian selalu berdampingan kan berdua kan karena sama-sama ketua ya. Nah, kalau dari Nayada tipe kepemimpinan yang seperti apa yang diterapkan dalam menjalankan amanah Nayada sebagai ketua satu di kepengurusan OSIM? Baik, kalau untuk dari Nayada itu poin utama dalam tipe kepemimpinan itu ialah kejujuran. Karena dari kejujuran itulah masyarakat Mandua itu bisa mempercayai kita dalam aspek apapun itu. Jadi dari kejujuran lalu kepercayaan maka timbullah kenyamanan. Disinilah kita OSIM sangat amat menerapkan yang namanya kenyamanan, karena dari kenyamanan itulah salah satu aspek yang ngebuat berjalan lancarnya organisasi OSIM ini. Oh, berarti dari kita berada di organisasi itu nyaman dulu, nanti setelah nyaman baru enak menjalaninya ya. Iya. Nah, masih ada beberapa pertanyaan. Nah, yang ini nih tentang membicarakan tentang sosok nih. Kalau sosok yang menginspirasi yang atau berpengaruh di dalam hidup kalian itu dalam hal kepemimpinan, kita bisa mulai ke Nayada dulu kali ya. Ladies first. Oh, silakan Nayada. Ya. Baik, kalau sosok atau figur yang menginspirasi Nayada itu ialah Papa Nayada sendiri. Karena yang bisa kita ketahui seorang ayah itu ialah seorang kepala keluarga gitu. Dan Nayada bisa melihat dari bagaimana cara Papa Nayada memimpin sebuah keluarga, bagaimana dia bertanggung jawab atas apa yang dia pegang, bagaimana dia berpegang teguh atas pendirian dia. Cuman di balik itu semua gak menutup kemungkinan untuk dia menerima saran-saran dari keluarga-keluarganya gitu. Jadi itu salah satu menjadi inspirasi Nayada bagaimana sih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Oh, berarti peran ayah itu sangat kuat untuk Nayada ya. Oke, kalau dari Alka, bagaimana kalau dari Alka, siapa sosok inspirasi? Kalau dari Alka itu Bunda Alka. Karena semenjak ayah meninggal, Bunda sudah menjadi kepala keluarga, menjadi tulang punggung keluarga, dan seluruh kebutuhan anak-anaknya tuh tercukupi. Apapun dimanapun caranya, Bunda tuh pasti selalu bisa untuk mencukupi anak-anaknya. Karena satu Bunda tuh bisa menghidupi 10 anaknya. Tapi 10 anaknya ini belum tentu bisa menghidupi satu Bunda. Oke, berarti sosok inspirasi bagi kalian berdua itu adalah orang tua mereka sendiri. Yaitu ibu adalah cinta pertama untuk anak laki-lakinya dan seorang ayah adalah cinta pertama untuk anak perempuannya. Sangat menginspirasi memang ya. Oke, ini sebelum kita ada beberapa pertanyaan lagi untuk mereka berdua ini. Itu hal baik apa yang akan terus kalian pertahankan di OSIM Mandua Palembang ini? Bisa dimulai dari Alka dulu. Yang akan kami pertahankan adalah tentang kekeluargaannya, Bu. Karena dari alumni pun yang sudah lama-lama tamat, itu masih memperhatikan kami, masih memberikan saran dan kritik. Masih memberikan ide-idenya untuk kepengurusan OSIM di masa selanjutnya. Karena semenjak masuk OSIM ini, Alka tuh kayak ngerasa punya keluarga kedua. Di mana semuanya makin dekat, makin bisa kerjasama, makin bisa mendengarkan rekan-rekannya yang lain, gitu Bu. Kalau dari Nayadanya? Kalau dari Nayada, attitude sih Bu, lebih ke attitude. Karena di OSIM ini kita sangat amat dilatih atau diajarkan yang namanya sopan dan santun gitu. Dan OSIM juga selalu menerapkan 5S. Ialah salam, senyum, salam, sopan, dan juga santun gitu. Jadi menurut Nayada attitude itu sangat penting dan untuk kedepannya itu tetap harus kita jalani dan terapkan untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Oh, berarti di dalam kepengurusan OSIM ini ada 5S tadi. Apa tadi 5S? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Oke, baik sekali ini. Nah, tentunya kan dalam kepengurusan OSIM ini kalian itu kan sudah menyiapkan sebuah program nih, biasanya kan selama 1 tahun ke depan. Nah, bisa kalian jelaskan secara singkat mungkin, secara detail program unggulan
yang di OSIM ini yang akan kalian laksanakan selama 1 tahun? Siapa mau duluan nih mulai? Ladies first aja Oke, kayaknya, Bu. ladies first lagi. Boleh, silakan Nayada. Kalau untuk program tambahan pertama kami itu ialah kami akan mengadakan podcast. Ya. Podcast itu nanti kita akan mengundang perwakilan dari setiap ekskul. Jadi di podcast itu nanti kita ngobrol-ngobrol seputar bagaimana perkembangan dari ekskul mereka masing-masing. Jadi dari situ kita bisa saling sharing, saling ngasih pendapat untuk ekskul masing-masing gitu. Jadi dari OSIM dan dari ekskul lain itu sama-sama berkaitan dan sama-sama terbuka gitu. Oh, berarti podcast ya. Sangat era digitalisasi sudah programnya. Oke, kalau dari Alka, adakah programnya? Alka nambahin Nayada tadi, Bu, kita akan mengadakan tentang video kreatif. Jadi video kreatif itu seluruh masyarakat Mandua, seluruh siswa Mandua ini bisa ikut dan diadakan setiap bulan. Dan temanya itu sudah kami tentukan. Jadi temanya itu nggak monoton, Bu. Setiap bulan tuh berubah-ubah. Misal tema hari ini tentang kehidupan, tema besok tentang tumbuhan dan lain-lainnya. Jadi temanya nggak monoton dan Alka rasa masyarakat nggak bakal bosan kalau temanya diubah terus. Oh, berarti buat video-video itu ya? Iya, Bu. Itu di share-nya tuh di mana videonya? Kalau untuk masalah peng-sharean, kita akan meng-share di media sosial seperti Instagram. Dan itu akan dinilai dari seberapa kreatif video itu dan seberapa banyak like dan komennya, Bu. Oh, melibatkan seluruh siswa dari kelas 10 hingga 12 gitu ya? Iya, Bu. Oh, dijadwalkan siapa yang mau membuat videonya gitu? Iya. Oh, begitu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih untuk kalian. Itu kan dalam hidup kan tentunya kita tuh ada moto tersendiri untuk diri kita. Nah, bisa kalian jelaskan atau kalian sebutkan moto hidup kalian itu apa? Ini bisa dimulai dari Alka dulu kali. Moto hidup Alka adalah generasi milenial adalah generasi penerus bangsa. Karena generasi milenial inilah yang akan membangun bangsa di masa depan. Oke, bagus sekali. Membawa generasi yang milenial ya? Oh iya, milenial. Oke, selanjutnya kalau dari Nayada, moto hidupnya apa itu Nayada? The real leaders has no need to lead. Pemimpin sejati tak perlu selalu di depan. That she always contact to point the way. Tapi dia selalu bersedia menunjukkan jalan. Oke, good sekali. Benar-benar sangat bagus moto mereka berdua ini. Oke, pemirsa sahabat Mandupa Official TV, dimanapun kalian berada, demikianlah acara talkshow kita pada hari ini. Pesan-pesan yang bisa saya dapatkan dari mereka berdua ini adalah jadilah pemimpin yang amanah, jadilah pemimpin yang dapat dipercaya. Karena kepercayaan itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.